Shalom Bapak Saudara, hari ini hari yang istimewa bagi kita sebagai pengikut Kristus. Kenapa? Karena hari ini kita memperingati hari kenaikannya ke surga. Dan ketika dia naik, disaksikan oleh 500 orang lebih murid-muridnya. Dan peristiwa sejarah ini satu momen yang sangat penting bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Sia-sialah iman kita jika dia tidak naik ke surga. Sia-sialah pengharapan kita jika Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita akui sebagai pribadi Allah yang hidup, dia tidak naik ke surga. Dan tentunya kita juga harus sadar betul, ketika dia naik ke surga, berarti dia pernah turun dari surga. Amin Bapak Saudara. Jika hari ini kita diingatkan kembali tentang peristiwa kenaikannya ke surga, kita jangan lupa, dia juga pernah turun dari surga. Ini yang menjadi alasan kenapa dia naik. Tentunya dia pernah turun. Sebagai pribadi Allah yang hidup, dia Allah yang Maha Kuasa. Firman Tuhan mengatakan dia menanggalkan segala keilahiannya dan tidak menjadi sesuatu yang harus dipertahankan. Ketika dia menjadi hamba, menjadi manusia, dia harus rela menanggung segala dosa-dosa kita. Kenapa Yesus sebagai manusia dia harus mati? Karena Tuhan ingin membuktikan kasih-Nya kepada kita. Sehingga firman Tuhan juga mengatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia rela mengaruniakan putranya Yesus Kristus. Kenapa disebut putra? Karena dia menjadi manusia. Amin Bapak Saudara, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Sehingga kadang kita melihat ya orang menyebut Tuhan kita kok mati. Tuhan tidak pernah mati Bapak Saudara. Sebab kata Tuhan itu adalah jabatan. Tetapi manusia pasti mati Saudara. Dan kita tahu bahwa di dalam Alkitab menjelaskan kenapa Yesus dia harus mati. Karena dia dalam keadaannya sebagai manusia. Dan kenapa dia harus mati? Karena bukti kasih-Nya kepada kita. Yang harusnya binasa itu kita. Yang harusnya mati itu kita. Yang harusnya digantung di atas kayu salib karena pelanggaran dan dosa itu harusnya kita. Tapi karena kasih-Nya dia rela mati bagi kita. Sehingga ada firman Tuhan di dalam 1 Petrus 3. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini. 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia yang membawa kita kepada Allah. Kata membawa kita kepada Allah itu berarti barang siapa yang mengenal Yesus, percaya kepada Yesus, kita dibawa kepada pengenalan akan Tuhan yang benar. Amin. Ya, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Digarisbawahi, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi manusianya yang mati Bapak Ibu Saudara. Tetapi jangan lupa yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi kita percaya ketika dia disalibkan, dia mati dan dikuburkan, namun dia bangkit. Jasadnya manusia jasmani diubah, mengenakan tubuh kemuliaan. Ingat, Tuhan tidak pernah mati. Tuhan kita tidak pernah mati. Dia berkorban sebagai manusia. Memang dia mati, tapi dia bangkit. Ini yang menjadi batasan pemahaman kita sebagai pengikut Kristus. Dan jasadnya tidak ada sampai hari ini. Karena dia memang naik ke surga. Amin Bapak Saudaraku. Ini satu bukti kemenangan. Kemenangan Tuhan kita atas kematian. Maut telah dikalahkan. Dan hari ini kita memperingati kenaikannya ke surga. Karena kita juga diingatkan bahwa dia telah pernah turun ke dunia. Dengan cara yang ajaib, dia lahir sebagai manusia melalui perawan Maria, melalui wanita yang Tuhan sudah siapkan, wanita yang kudus di mata Tuhan. Dan dia lahir tanpa bapa. Ini satu sejarah yang juga ditulis oleh kitab-kitab di luar Alkitab. Sehingga firman Tuhan terbukti Bapak Saudaraku bahwa dia lahir oleh karena Roh Kudus, peran Allah sendiri, dan menunjukkan kepada manusia bahwa dia adalah pribadi Allah yang hidup, yang berkuasa, supaya bisa diterima dengan logika,
supaya diterima dengan akal bahwa manusia lahir halus melalui cara manusia. Karena dia ingin menyelamatkan manusia, karena dia ingin membebaskan manusia dari segala belenggu dosa, karena ingin manusia itu selamat. Tuhan lebih rindu supaya manusia semua yang ada di muka bumi ini selamat. Tapi karena keputusan hidup manusia masing-masing, mereka ingin pisah dengan Tuhan. Dan itulah kematian, berpisah dengan Tuhan selama-lamanya. Tentunya kita tidak ingin mengalami apa yang namanya kematian kekal, yaitu berpisah dengan Tuhan Sang Pencipta. Bersyukur kepada Tuhan jika hari ini kita bisa mengenal pribadi Yesus. Ketika dia naik ke surga, disaksikan oleh 500 orang murid-muridnya. Bahkan walaupun kita tidak melihat, namun kita percaya. Dan dia juga menyediakan tempat tinggal. Sehingga dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Barang siapa yang percaya kepadaku, mereka mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Ini satu sejarah, peristiwa momen yang sangat penting bagi kita sebagai manusia untuk percaya kepada Yesus. Amin, saudara. Dan hari ini hanya satu poin yang perlu kita renungkan, yaitu kita harus menjadi umat pemenang. Karena Tuhan panggil kita untuk menjadi pemenang. Sehingga satu kata, kamu harus menang. Amin, saudaraku. Ya, Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh kasih-Nya kita masih ada sampai hari ini. Oleh kasih-Nya kita diberi kesempatan hidup hari ini. Oleh kasih-Nya kita diberikan satu keputusan bahwa engkau mau memilih percaya kepada Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, atau kita hidup menurut pengertian kita sendiri. Jadi Bapak Saudaraku, satu poin menang atas diri kita, yaitu penundukan diri kepada Tuhan seperti Kristus. Ini yang menjadi garis besar renungan hari ini. Karena Tuhan panggil kita untuk menjadi pemenang. Sehingga Yesus ketika dia ada di bumi, dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Sehingga dia berkata, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Berbicara sekali lagi kata mengutus, itu adalah kalimat yang perlu dijabarkan. Yaitu ketika dia hidup sesuai dengan kehendak Bapa, bukan kehendaknya sendiri. Sehingga dia sebagai manusia, dia harus menanggalkan segala keilahiannya yang harus sementara waktu. Ketika dia menjadi hamba, menjadi manusia, dia rela melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan inilah satu contoh, satu teladan bagi kita semua. Jika Tuhan sendiri yang memberikan contoh kepada kita sebagai manusia yang penuh kekurangan, penuh kelemahan, tentunya kita memiliki satu keyakinan bahwa di dalam Yesus kita bisa mengenal Tuhan. Karena dia sudah memberi contoh sendiri melalui pribadi Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Apapun yang kita alami sampai hari ini sebagai pengikut Kristus, mari kita miliki iman. Iman pengharapan seperti Kristus. Jika dia pernah turun ke dunia, karena dia memang berasal dari surga, sehingga dia turun ke dunia untuk menunjukkan bukti kasih-Nya kepada kita, orang-orang yang harusnya dihukum, orang yang harusnya disalibkan, namun karena kasih-Nya kita memperoleh keselamatan, oleh iman kepadanya kita beroleh kehidupan. Inilah jaminan iman percaya kepada Yesus. Jadi hanya di dalam Yesus kita memperoleh kehidupan yang sesungguhnya. Hanya di dalam Yesus kita memperoleh jaminan hidup yang kekal. Amin, saudaraku. Sehingga di dalam kitab Wahyu, jika kita perhatikan baik-baik, ya ada 7 lebih kata menang. Yang pertama, mari kita akan melihat Wahyu pasal 2 ayat 7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kata barang siapa menang, ini memberikan satu pengertian. Kita sebagai pengikut Kristus, kita harus mengalami apa yang namanya kemenangan setiap hari. Orang yang menang bukan berarti tidak pernah gagal. Orang yang menang bukan berarti tidak pernah jatuh. Orang yang menang bukan berarti tidak luput dari masalah. Justru ketika kita mengalami kegagalan,
Justru ketika kita pernah mengalami kejatuhan, justru ketika kita diperhadapkan oleh banyak masalah, disitulah kita harus mengalami kemenangan atas semuanya itu. Amin, saudara. Apapun masalahmu hari ini, Tuhan panggil kita untuk menjadi pemenang. Makanya dia bangkit dari kematian. Kita pun juga harus bangkit dari segala keterpurukan hidup kita, dari segala kebodohan kita, dari segala kelemahan kita. Selama masih ada kesempatan, mari kita bangkit. Dan tidak hanya bangkit, kita kelak juga akan naik. Naik kemana, saudara? Naik bersama dengan Tuhan. Kita akan berjumpa dengan Tuhan. Makanya momen kenaikan Tuhan ini menjadi momen di mana kita harus bangkit dari segala keletihan, kelesuan, ketidakberdayaan kita. Kita harus kembali kepada Tuhan, memandang kepada salib Kristus, salib yang menyelamatkan, sebagai bukti kasih Allah kepada kita. Kita harus ingat hal ini. Sehingga Wahyu 2:7 ini mengatakan, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Amin, saudaraku. Kemudian Wahyu pasal 2 ayat 11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ini jaminan atas hidup orang-orang percaya. Ya, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa. Tidak ada penderitaan lagi. Seperti Yesus ketika dia naik ke surga. Dia tidak ada penderitaan. Ya, tidak ada penderitaan. Sebagai pribadi Allah, penderitaan maut sudah dipatahkan, dikalahkan. Ini janji Tuhan. Amin, saudaraku. Kemudian Wahyu pasal 2 ayat 17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Ini satu kata-kata nubuatan, firman nubuatan, di mana kita ketika mengalami kemenangan demi kemenangan, ketika berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, kita mengalami kemenangan demi kemenangan, sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan berjanji, ya, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Mana itu berbicara tentang makanan. Makanan yang membuat kita tidak akan pernah lapar, bahkan tidak akan pernah haus lagi. Sehingga umat pemenang, itulah panggilan kita sebagai umat pemenang. Amin, saudaraku. Wahyu 2 ayat 26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahnya, kepadanya akan karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Jadi selama kita hidup, selama kita tinggal di bumi sementara ini, Tuhan juga memberikan berkat-Nya. Ya jelas, barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahnya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Biarlah firman yang saya sampaikan ini, yang kita baca ini, menjadi alasan kenapa kita dipanggil Tuhan untuk menjadi umat pemenang. Wahyu 3 ayat 5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Barang siapa yang tidak menyangkal Yesus, barang siapa yang percaya kepada Yesus dan tidak malu menjadi pengikutnya dan mau hidup seturut kehendaknya, maka kelak ketika dia menghadap tahta penghakiman, maka Tuhan akan mengakui kita di hadapan Bapa dan para malaikatnya. Luar biasa. Ini jaminan bagi orang-orang yang setia, pengikut Kristus. Dan ayat selanjutnya, Wahyu 3 ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru dia dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku dan namaku yang baru. Luar biasa. Wahyu 3:21, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian ayat selanjutnya dalam Wahyu 17 ayat 14, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja.
Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Jika orang banyak menafsirkan ya kata Tuhan itu menjadi Tuhan, memang di sini juga jelas dikatakan ya bahwa tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan yang ada di dunia ini dan raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan dari segala Tuhan yang ada di dunia. Dia adalah raja di atas segala raja yang ada di dunia. Ya, mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang. Yang bersama dengan Yesus akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ayat yang terakhir, Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Luar biasa, Bapak Saudaraku. Kitab Wahyu ini kitab nubuatan yang dinubuatkan bagi kita, orang-orang yang percaya, dan dinubuatkan bagi dunia ini. Dan bagi mereka yang setia mengikuti Yesus, mereka akan menerima janjinya. Walaupun hari ini kita belum menikmati apa yang tertulis, namun kita percaya apa yang tertulis ini akan digenapi bagi mereka yang setia. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, inilah janji Tuhan, inilah firman Tuhan. Mari kita menghidupinya sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kenaikannya ke surga bukan sekedar kita membayangkan, bukan sekedar kita memperingati, namun kita pun akan menikmati bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya yang kekal. Amin, Bapak Saudaraku. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapak, hari ini kami boleh mendengar firman yang penuh kuasa, yang membuat kami semakin hari semakin yakin bahwa kenaikan Tuhan ke surga tidak meninggalkan kami sendirian, namun Engkau selalu ada, menuntun dan membawa kami masuk dalam setiap rencanamu yang indah, rencanamu yang besar. Dan tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, melainkan semangat, kebangkitan yang ada dalam hidup kami, untuk kami memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan, beri kami iman yang lebih lagi, untuk menghadapi kenyataan yang akan datang. Dan kami percaya Tuhan menyertai kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.